Banyak dari kita umat Islam akan setuju bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang telah dinantikan. Al-Quran sendiri menyatakan bahwa kedatangan Nabi Muhammad telah diprediksi dalam kitab-kitab sebelumnya seperti Injil dan Taurat. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita akan hal ini. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab Taurat yang ada sebelumku dan memberikan kabar gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya adalah Ahmad." Quran Surah As-Saff ayat 6. Tidak hanya Al-Quran, tetapi juga Injil kuno mencatat tentang kedatangan Nabi terakhir di akhir zaman, meskipun hanya ditemukan di dalam naskah Injil yang diyakini berasal dari 1500 tahun yang lalu. Banyak yang meyakini bahwa nubuat ini merujuk pada Nabi Muhammad SAW. Salah satu naskah tersebut yang dikenal sebagai Injil Barnabas telah menjadi subjek perdebatan dan kontroversi. Nama Nabi Muhammad disebut beberapa kali di dalam kitab Injil. Salah satunya tercatat di dalam bab ke-44 dari Injil Barnabas. Di sana, Barnabas dikatakan mengutip kata-kata Yesus atau Nabi Isa yang menyebutkan nama Muhammad dengan penuh penghormatan. Namun lebih jelas lagi, referensi terhadap Nabi Muhammad dapat ditemukan di bab yang pertama, di mana Nabi Isa menceritakan kepada Barnabas mengenai takdirnya yang akan dibunuh. Tetapi Isa memberikan petunjuk bahwa Allah akan mengangkatnya dari bumi, sedangkan yang sebenarnya dibunuh adalah seorang pengkhianat yang wajahnya diubah menjadi mirip dengan Isa. Masyarakat akan keliru memahami bahwa yang disalib adalah Isa, padahal datanglah Muhammad, Rasul Allah yang suci, yang telah dijanjikan dalam semua kitab suci sebelumnya. Hal ini menunjukkan bukti dari perspektif Kristen di dalam Injil Barnabas yang menyiratkan kedatangan Nabi Muhammad sebagai pemenuhan nubuat tentang kedatangan seorang nabi terakhir. Selain itu, referensi ini juga menegaskan bahwa ajaran Islam adalah kelanjutan dari ajaran yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya, dan bahwa Muhammad adalah puncak dari garis keturunan para nabi. Bagaimana jika kabar tentang kedatangan Nabi Muhammad juga tercatat di dalam kitab suci umat Hindu? Pertanyaan ini pasti mengundang kejutan bagi banyak umat Islam maupun Hindu, bahkan mungkin juga bagi mereka yang berasal dari agama lain. Mengapa demikian? Karena syariat dari kedua agama tersebut, Islam dan Hindu, sangat berbeda, baik dalam ajaran maupun praktiknya. Namun pada kenyataannya, berita tentang kedatangan Nabi Muhammad tidak hanya terdapat dalam kitab-kitab suci agama samawi seperti Injil dan Taurat, tetapi juga di dalam kitab suci umat Hindu, yaitu kitab Weda. Ini sungguhlah sebuah fakta menarik yang memunculkan pertanyaan besar. Benarkah demikian? Sobat beriman, agama Hindu meskipun tidak memiliki kejelasan dalam sejarahnya, termasuk salah satu agama tertua di dunia. Dalam catatan sejarah, terdapat 3 periode perkembangan utama dalam agama Hindu di India. Pertama adalah zaman Weda yang berlangsung sekitar tahun 6000 hingga 2000 sebelum Masehi. Kedua adalah zaman Brahmana, berkisar antara tahun 2000 hingga 1500 sebelum Masehi. Dan yang ketiga adalah zaman Upanishad yang terjadi sekitar tahun 1500 hingga 500 sebelum Masehi. Dengan demikian, Hinduisme diyakini telah lahir sekitar 6500 tahun sebelum kedatangan Islam. Pandangan ini didukung oleh Pundit Vaid Parkash, seorang profesor bahasa dari Universitas Allahabad di India, yang juga merupakan pendeta terkemuka kaum Brahmana. Dalam salah satu bukunya yang berjudul Kalki Avatar atau Avatar yang baru-baru ini diterbitkan, Profesor Parkash menyampaikan pernyataan yang sangat mengejutkan bagi kalangan intelektual Hindu. Dengan alasan-alasan ilmiah, ia mengajak para penganut Hindu untuk memeluk agama Islam dan mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Menurutnya, Muhammad Rasulullah adalah sosok yang dinantikan sebagai pembaharu spiritual.
Profesor Pundit Ved Prakash, penulis buku yang masih memegang status sebagai pendeta besar kaum Brahmana dan pakar bahasa Sanskerta, menyatakan bahwa ia telah menyerahkan hasil penelitiannya kepada para pendeta besar kaum Hindu. Dan mereka semua setuju dengan kesimpulan dan ajakan yang disampaikan di dalam bukunya. Menurut Prakash, semua kriteria yang disebutkan di dalam kitab suci kaum Hindu atau Weda tentang ciri-ciri Kalki Avatar sama persis dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh Rasulullah yang lahir di Mekah. Profesor Prakash menguatkan pernyataannya dengan mengutip beberapa pasal dari kitab Weda, kitab suci agama Hindu menurutnya. Dalam kitab Weda, sosok Kalki Avatar diprediksi akan menjadi pembawa risalah yang terakhir yang akan menuntun seluruh dunia. Prakash menegaskan bahwa ini hanya cocok dengan kasus Nabi Muhammad. Hal ini menciptakan kontradiksi yang menarik bagi komunitas Hindu karena prediksi ini secara tegas mendukung klaim tentang Nabi Muhammad dalam tradisi Islam. Menurut ramalan Hindu, Kalki Avatar, sosok yang dinantikan sebagai pembawa risalah terakhir, akan lahir di sebuah jazirah atau pulau yang dalam kitab suci Hindu disebut sebagai Jaziratul Arab atau Pulau Arab. Hal ini sangat menarik karena wilayah Arab yang dikenal sebagai Jaziratul Arab sesuai dengan prediksi ini. Menurut penelitian Profesor Prakash, bapak Kalki Avatar bernama Wisnu Bhagat dan ibunya bernama Somanip. Dalam bahasa Sanskerta, Wisnu bermakna Allah dan arti harfiah dari Bhagat adalah hamba atau budak, yang dalam bahasa Arab setara dengan Abdun. Dengan demikian, Wisnu Bhagat dalam bahasa Arab dapat diartikan sebagai Abdullah, yang berarti hamba Allah. Selanjutnya, Somanip dalam bahasa Sanskerta berarti damai dan tentram, yang dalam bahasa Arab setara dengan Aminah. Ini menarik, mengingat bahwa ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Dalam kitab Weda disebutkan bahwa Kalki Avatar akan lahir di sebuah kaum yang dihormati dan mulia di tanahnya. Hal ini juga terjadi dalam kasus Nabi Muhammad, karena beliau lahir di suku Quraisy yang sangat dihormati di Mekah. Dalam kitab suci Hindu juga disebutkan bahwa Kalki Avatar akan diajarkan dalam sebuah gua oleh Bhagwan melalui utusan-utusannya sendiri. Hal ini menimbulkan kesan yang mengingatkan kita pada kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau menerima wahyu pertama kali di Gua Hira, yang didatangi oleh malaikat Jibril dan diajarkan tentang ajaran Islam. Paralel ini menunjukkan kesamaan dalam proses penerimaan wahyu dan peran utusan dalam meneruskan ajaran ilahi. Selain itu, dalam catatan Hindu, Bhagwan dikatakan akan memberikan Kalki Avatar dengan kuda tercepat, dan dengan bantuan kuda tersebut Kalki Avatar akan menaiki seluruh dunia dan 7 langit. Ini menimbulkan asosiasi dengan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad ketika beliau menaiki buraq untuk melakukan perjalanan ke langit. Dalam tradisi Hindu juga disebutkan bahwa Bhagwan akan memperkuat dan membantu Kalki Avatar. Hal ini mencerminkan dukungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui bantuan malaikat-malaikatnya, terutama dalam peristiwa penting seperti Perang Badar. Agama Hindu sendiri memiliki 3 kitab suci besar, yaitu Weda, Upanishad, dan Anas. Ketiganya berasal dari 4000 tahun yang lalu. Namun di antara semua kitab suci tersebut, kitab Weda dianggap sebagai yang paling suci dan menarik. Nama Nabi Muhammad disebut beberapa kali di dalam kitab agama Hindu tersebut, yang menarik perhatian banyak orang. Di dalam hal ini, kitab Hindu mengakui akan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Salah satu bukti yang mengejutkan adalah Jazirah Maharshi Vyasa, yang merupakan tempat suci umat Hindu, merupakan tanah Arab yang dirusak setan. Kemungkinan hal itu berasal dari pra-Islam pagan. Selanjutnya, disebutkan Muhammad, yang diperkirakan maksudnya adalah Muhammad, di mana dalam kitab tersebut digambarkan sebagai orang yang akan menuntun orang-orang yang sesat. Di dalam kitab itu disebutkan dia akan disunat, berjenggot, fasih, dia akan membuat revolusi besar, dia akan mengumumkan panggilan untuk beribadah,
Dia akan makan daging hewan halal yang bukan dari babi, dan dia akan melawan bangsa yang tidak beragama. Kesemua itu mengarah pada ciri-ciri Rasulullah Muhammad. Bhavishya Purana, yang merupakan salah satu Puranas terpenting, memberikan bukti lain. Disebutkan bahwa di negeri asing akan ada seorang guru spiritual yang bernama Muhammad, di mana dia akan menjadi penghuni Arabia. Dia akan mengumpulkan kekuatan besar untuk melawan atau membunuh iblis, dan Allah akan melindunginya dari lawan-lawannya. Kitab Upanishad, yang merupakan kitab tinggi dari Vedas dan banyak digunakan sebagai literatur pelajar Hindu, menyebutkan Nabi Muhammad. Karena dalam kitab tersebut terdapat pengetahuan yang bersifat ketuhanan yang mengajarkan bagaimana mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Selain itu juga terdapat bukti penting yang disebutkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan itu disebutkan lebih dari sekali. Disebutkan pula deskripsi untuk Allah, yaitu nama dewa adalah Allah. Dia adalah salah satu raja seluruh dunia. Dia adalah yang terbesar dari semua, terbaik, paling sempurna, paling suci dari semua, memelihara dari seluruh dunia, yang merupakan pencipta bumi dan ruang, dan Tuhan dari semua ciptaan. Dia menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang, dan langit. Dia memelihara dari semua burung, binatang, hewan yang hidup di laut, dan mereka yang tidak terlihat oleh mata. Dia adalah penghapus segala kejahatan dan bencana. Dan Muhammad adalah Rasul Allah. Dalam Atharva Veda disebutkan, yang patut dipuji, yang setiap orang harus memujinya, yang disebutkan namanya adalah Muhammad. Disebutkan pula Muhammad adalah sosok penunggang unta. Menariknya, hal itu kontras karena Nabi Indian dilarang untuk menunggang kuda, dan Nabi Isa disebutkan mengendarai keledai, bukan unta. Sehingga jelaslah yang dimaksud sang pengendara unta adalah Muhammad. Pada mantra ketujuh menyebutkan ada orang yang akan menuntun semua manusia, dan Muhammad selalu menegaskan tidak ada pengkhususan yang dituntun, bukan hanya bangsa Israel ataupun bangsa Arab saja, melainkan seluruh umat. Kemudian pada mantra ke-6 berbicara tentang beberapa orang pemberani yang kalah tanpa pertempuran, dan jumlah lawan mereka adalah 10.000. Hal itu bisa menjadi acuan untuk pertempuran sekutu atau parit yang berlangsung pada masa Nabi Muhammad. Jumlah orang-orang yang melakukan pengepungan di sekitar Madinah memang 10.000, dan mereka kalah tanpa pertempuran karena Allah mengirimkan badai yang akhirnya setelah pengepungan panjang memaksa mereka untuk meninggalkan lokasi. Selanjutnya, di dalam Rig Veda yang berbicara tentang seseorang yang digambarkan sebagai jujur dan dapat dipercaya, kuat dan murah hati, yang akan menjadi terkenal dengan 10.000. Semua ini adalah karakteristik Nabi Muhammad, dan jumlah 10.000 mungkin dimaksudkan untuk jumlah para sahabat Nabi yang masuk dalam pemenangan Mekah. Di dalam Artha Veda terdapat kalimat yang mengisyaratkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mantra tersebut menyatakan bahwa beliau akan disebut sebagai Narasangsa, yang berarti orang yang terpuji. Di dalam bahasa Arab, nama Muhammad memiliki arti orang yang terpuji. Oleh karena itu, Narasangsa adalah bahasa Sanskerta, identik dengan Muhammad di dalam bahasa Arab. Selanjutnya, dalam mantra itu juga disebutkan bahwa beliau adalah seorang resi yang naik unta, menunjukkan bahwa beliau bukanlah seorang bangsawan India, melainkan seorang yang asing. Ini menyoroti bahwa tokoh ini tidak berasal dari golongan Brahmana, melainkan dari luar. Di sisi lain, di dalam Samaveda Uttara Cikar mantra 1500 disebutkan tentang Ahmad yang akan dianugerahkan undang-undang abadi. Undang-undang abadi yang dimaksud di sini adalah Al-Quran, yang merupakan salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Namun karena orang India tidak memahami kata Ahmad, mantra ini kemudian diterjemahkan sebagai Ahmadi, yang artinya saya sendiri. Hal ini menyebabkan terjemahan yang salah, karena seharusnya Muhammad sendiri yang dianugerahi undang-undang abadi.
Selain itu, nama Nabi Muhammad SAW sering disebut sebagai Ahmad dalam banyak bagian di kitab Weda. Bahkan tidak kurang dari 16 tempat berbeda dalam kitab Weda menyebutkan nama beliau dengan nama Ahmad. Dan demikianlah sobat penjelasan tentang Nabi Muhammad di dalam kitab Hindu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.